Ini perlu diperhatikan jika teman-teman ingin melakukan pengambilan entres, diusahakan untuk entres tersebut itu harus tersinari matahari terlebih dahulu. Jangan sekali-kali teman-teman melakukan pengambilan entres itu setelah terguyur air hujan. Ya, itu perlu diingat. Ini saya pengambilan entres ini sekitar jam 11 siang. Ini waktu lagi panas-panasnya teman-teman. Dan itu penting bagi teman-teman yang ingin melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian. Supaya tanaman durian dikala teman-teman melakukan penyambungan itu tidak gagal akibat dari kondisi entres yang basah. Dan kondisi basah itu akan menyebabkan cepatnya membusuk terhadap entres tersebut teman-teman. Dan saya akan memotongnya untuk entres tersebut yang bakal saya akan lakukan penyambungan. Nah, setelah saya melakukan pengambilan entres, teman-teman, saya akan langsung bawa ke tempat di mana saya akan melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian. Dan ini bagi teman-teman yang ingin belajar melakukan sambung pucuk tapi tak mau gagal, mari kita belajar di sini, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sering benar-benar gagal dalam melakukan penyambungannya, saya akan kasih trik dan caranya agar teman-teman tidak gagal-gagal lagi dalam melakukan penyambungan untuk tanaman durian tersebut. Oke, saya sudah sampai di tempatnya, teman-teman. Saya akan melakukan penyambungan di sini. Nah, entres kita sudah persiapkan. Dan untuk selanjutnya teman-teman, saya akan memperjelas masalah entres seperti ini ya. Pilihlah entres berdaun tua dan berdahan sedang seperti ini teman-teman. Nah, biarpun mata tunasnya itu tidak ada teman-teman di bagian ketiak dari daun tersebut, itu tidak masalah sama sekali karena ini bukan okulasi, melainkan ini sambung pucuk teman-teman. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman. Walaupun kondisi mata tunas di bagian ketiak daun ini tidak ada atau masih kecil seperti ini, itu tidak masalah sama sekali teman-teman. Karena ini tadi yang saya sebutkan ini adalah sambung pucuk, bukan okulasi ya teman-teman. Di sini juga saya sudah mempersiapkan seedling atau seedling. Diusahakan bagi teman-teman yang ingin melakukan sambung pucuk, pilihlah seedling yang baik pertumbuhannya. Untuk kondisi seedling, jika ingin penempelannya lebih cepat, diusahakan sekitar di bawah umur 4 bulan. Bisa teman-teman lihat di atas ini. Ini adalah atap teman-teman dari plastik. Jadi tempat ini teman-teman, di bawah atap tersebut itu adalah tempat saya melakukan penyambungan ataupun okulasi seperti ini. Jadi di tempat ini teman-teman tidak terkena guyuran air hujan, namun terkena sinar matahari. Walaupun tidak full teman-teman, ini sekitar 80% terkena sinar matahari secara langsungnya. Untuk selanjutnya saya akan membahas masalah penyambungannya. Nah, di sini saya tidak mau mendengar lagi teman-teman mengatakan kenapa di bagian penyambungannya itu basah, kenapa di bagian seedlingnya atau di bagian entresnya itu membusuk, kenapa di bagian entresnya itu keluar jamur. Saya tidak mau mendengar lagi atau berkomentar di kolom komentar masalah itu, apalagi di video ini teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman persiapkan silet yang baru seperti ini. Jenisnya terserah, mau silet yang jenis apapun terserah. Yang penting yang digunakan itu silet, bukan cutter ataupun pisau. Karena ini saya akan cari keberhasilan, bukan cari kegagalan teman-teman. Ini bagi pemula dan yang benar-benar ingin melakukan sambung pucuk tapi tak mau gagal. Nah, kenapa harus menggunakan silet yang bersih dan tajam seperti ini? Di sini saya juga mempunyai silet banyak teman-teman. Dan siletnya itu masih tajam-tajam semuanya seperti ini. Namun keadaannya itu kotor seperti ini teman-teman. Ini tidak bisa saya gunakan. Bisa dilihat teman-teman, ini masih tajam. Ini tidak bisa saya gunakan karena kalau saya gunakan seperti itu teman-teman, karena di bagian penyayatan dan pembelahan seedling itu kotorannya akan menempel teman-teman ke dalam hasil pembelahan. Contoh seperti ini. Nah, dia akan menempel ke bagian itu teman-teman yang jadi penghalang antara kambium seedling dan kambium entres. Makanya untuk sambung pucuknya itu tidak akan pernah bisa berhasil. Makanya saya rekomendasikan bagi teman-teman gunakan silet aja yang baru seperti ini. Oke, untuk cara penyambungannya teman-teman ini sekitar 3 cm ataupun 2 cm dari gelang hipokotil atau batas dari hipokotil. Kita sambung di bagian epikotilnya seperti ini. Sebelum kita melakukan pembelahan seedling dan penyayatan entres, teman-teman persiapkan tali pengikatnya ini, mau dari tali plastik ataupun tali rapia atau grappling clip tidak masalah. Selanjutnya sungkup seperti ini, saya menggunakan sungkup es lilin.
Oke, atau juga teman-teman bisa menggunakan greenhouse untuk sungkupnya. Dan untuk itu teman-teman kita lakukan penggundulan daun aja, karena di sini saya menggunakan sungkupnya yang kecil. Diusahakan untuk pengambilan pemotongan daun itu kasih jarak antara si entres dan daun itu teman-teman. Nah seperti ini, jangan terlalu merapat ke bagian entres ya pemotongannya, diusahakan seperti itu. Karena di sini saya akan kasih triknya kepada teman-teman di bagian penyungkupannya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman kita belah di bagian seedling tersebut. Tinggal dorong ke bawah seperti ini. Enak sekali teman-teman jika menggunakan silet yang tajam dan baru. Dan untuk selanjutnya teman-teman kita lakukan penyayatan untuk entres tersebut. Nah diusahakan harus di pinggir bawah mata tunas, jangan kebalik. Jika terbalik teman-teman melakukan penyayatan di bawah mata tunas, berpotensi gagal 50%. Tapi jika teman-teman melakukan penyayatannya di pinggir bawah mata tunas seperti ini, saya rekomendasikan teman-teman ini berpotensi keberhasilan 90% untuk penyayatan seperti ini. Oke, kita tempelkan saja seperti ini teman-teman. Dan untuk selanjutnya teman-teman lakukan aja pengikatan seperti ini. Pelan-pelan aja pengikatannya, jangan terlalu kencang-kencang. Dikhawatirkan akan memar di bagian seedling dan bisa pecah untuk bagian entresnya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting merapat teman-teman. Jadi sangat cukup gampang sekali dalam melakukan sambung pucuk supaya bisa berhasil teman-teman. Cukup triknya seperti itu. Dan untuk selanjutnya teman-teman di sini juga triknya kenapa untuk memotong bagian daun tersebut jangan terlalu memepet ke entres. Nah di sini triknya teman-teman. Untuk bagian sungkup ini kan pipih teman-teman. Diusahakan untuk bagian pipihnya itu kita bulatkan seperti ini. Dan untuk daun tersebut itu supaya bisa menopang entres tersebut atau sungkup tersebut tidak menyentuh entres ya teman-teman. Nah seperti ini supaya posisi entres itu benar-benar posisinya di tengah, tidak menempel ke sungkup. Jadi penopangan atau pengambilan daun tidak terlalu mepet ke dalam entres itu fungsinya sebagai itu teman-teman. Supaya tidak menyentuh entres itu ke dalam sungkup. Dan untuk bawahnya ini saya tidak rekomendasikan untuk diikat jika teman-teman melakukan penyungkupannya menggunakan sungkup yang kecil seperti ini atau sungkup es lilin. Nah saya akan kasih contoh seperti ini teman-teman. Nah jika terlalu lama kita melakukan penyungkupan sekitar 1 minggu, maka kondisi dari entres tersebut, sungkup tersebut ini akan basah teman-teman. Jika air dalam sungkup tersebut itu mengembun seperti ini dan menempel ke dalam entres, maka entresnya itu akan basah. Dan juga entresnya itu akan cepat membusuk diakibatkan karena embun yang menempel ke dalam entres tersebut. Jadi teman-teman, setelah ini semoga paham kenapa saya dalam melakukan penyambungan atau sambung pucuk tersebut direkomendasikan kepada teman-teman menggunakan greenhouse aja. Dan apabila teman-teman menggunakan greenhouse juga, diusahakan greenhouse itu harus disesuaikan antara ketinggiannya dan kelebarannya supaya bibit tersebut dalam proses penempelan antara seedling dan entres itu tidak menempel ke dalam sungkup yang bisa merambat airnya, yang bisa mengakibatkan sambung pucuknya itu basah dan gagal. Dan setelah teman-teman melakukan penyambungan tersebut, ya teman-teman simpan aja di tempat yang tidak terkena guyuran air hujan. Kalau bisa teman-teman tempatkan aja di tempat yang ada naungannya seperti ini. Jangan sampai tempat tersebut itu terlalu gelap, apalagi tempat tersebut itu becek teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat ya kondisi dari sekitar ini. Jadi tempat tersebut ini teman-teman kering keadaannya, tidak basah. Ini terkena sinar matahari namun sekitar 80%-an. Tapi benar-benar total tidak terkena guyuran air hujan sama sekali teman-teman.
Jadi itu rekomendasikan buat teman-teman yang ingin melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian supaya benar-benar bisa berhasil, yaitu kondisi dari sekitar tempat harus benar-benar dalam keadaan kering, media kering, pengambilan entres kering, apalagi seedlingnya teman-teman harus dalam keadaan kering supaya tidak berpotensi mengundang jamur untuk tanaman durian yang dalam proses penyambungan antara seedling dan entres ini. Dan ini teman-teman ada beberapa yang belum saya lakukan pembukaan sungkup, dan untuk itu saya akan ambil teman-teman sungkupnya ini sekitar 14 hari teman-teman untuk bibit durian yang ini. Nah teman-teman, jadi boleh kita melakukan pembukaan sungkup setelah 14 hari, dan belum bisa teman-teman saya melakukan pembukaan tali walaupun dilakukan pembukaan sungkup setelah 14 hari tersebut. Jadi beda teman-teman, untuk melakukan pembukaan sungkup teman-teman boleh melakukan pembukaannya setelah 15 hari ataupun 14 hari. Teman-teman bisa lihat nempelannya sudah seperti ini. Jadi kalau teman-teman melakukan pembukaan tali itu di atas 20 hari, lebih bagus di atas 25 hari atau 1 bulan ke atas. Itu pun tergantung dari kondisi teman-teman. Nah bibit ini saya bawa teman-teman ke tempat yang terkena sinar matahari full seperti ini atau terkena guyuran air hujan. Karena ini sudah saya lakukan pembukaan sungkup, jadi boleh bebas teman-teman untuk bibit tersebut ini saya tempatkan di tempat yang terkena guyuran air hujan dan juga terkena sinar matahari secara langsung. Beda halnya sama bibit yang dalam proses penyungkupan teman-teman, tidak boleh dilakukan penyiraman, apalagi ditempatkan di tempat yang full terkena sinar matahari ya teman-teman, seperti itu. Dan ini bibit durian. Jika teman-teman ada yang bertanya juga kenapa bibit durian, bolehkah teman-teman bibit durian yang belum pecah tunas kita lakukan pembukaan tali? Nah untuk jawabannya seperti ini teman-teman. Ini jawabannya boleh ya teman-teman, karena yang berpengaruh besar terhadap tanaman durian itu bisa berhasil dari waktu ya teman-teman. Walaupun waktunya itu sudah waktunya kita melakukan pembukaan tali, ya boleh saja kita lakukan pembukaan tali. Jika teman-teman kondisi dari entresnya sudah pecah tapi belum waktu saatnya kita melakukan pembukaan tali, saya rekomendasikan jangan ya teman-teman melakukan pembukaan tali jika waktunya kurang. Jadi yang jadi patokan itu adalah waktu teman-teman. Jadi waktu pertama ke teman-teman melakukan penyambungan diusahakan kondisinya harus dalam keadaan kering 1 minggu, dan sesudah 1 minggu teman-teman melakukan sambung pucuk jangan terkena guyuran air hujan. Dan setelah dapat 14 hari atau setengah bulan 15 hari teman-teman boleh melakukan pembukaan sungkupnya. Dan setelah 25 hari ataupun 30 hari teman-teman boleh melakukan pembukaan tali walaupun kondisi entres tersebut belum pecah tunas. Walaupun entres sudah pecah tunas dalam waktu kurang dari 20 hari, teman-teman tidak boleh melakukan pembukaan tali karena akan beresiko gagal kembali dalam penyambungan terhadap tanaman durian tersebut. Oke, semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dalam melakukan pembudidayaan atau sambung pucuk terhadap tanaman durian supaya benar-benar bisa berhasil dengan sempurna. Terima kasih, semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mari praktek teman-teman dan belajar. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam satu lumpur.